depan kita adalah makam Baqi. Ini makam Baqi. Tapi sekarang kita akan menuju masjid yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi yang mulia. Sudah kelihatan dari pemakaman Baqi ini di depan. Ini adalah masjid yang berwarna putih dan dengan kubah yang hijau yang dinisbatkan kepada sahabat yang mulia, yaitu Masjid Bilal bin Rabah. Ini masjidnya. Masjid Bilal bin Rabah salah satu masjid paling penting dalam sejarah umat Islam. Masjid ini terletak 1 km sebelah selatan Masjid Nabawi. Masjid ini konon berdiri di atas bekas tinggal Bilal bin Rabah saat berada di Madinah, yang membuat masjid ini memiliki makna historis yang khusus. Masjid ini memiliki arsitektur yang sangat unik dan indah. Desain yang menggabungkan gaya arsitektur Islam tradisional dengan elemen modern. Jendela-jendela besar yang memungkinkan cahaya masuk dan membuat masjid terlihat sangat terang dan cerah. Masjid ini juga memiliki taman yang luas dan hijau, yang menambah keindahan dan keunikan masjid. Taman ini memberikan tempat bagi pengunjung untuk beristirahat dan bersantai selama berada di masjid. Apalagi saat kita memasuki di dalamnya, sungguh memanjakan mata, suasana yang nyaman, dan pemandangan ornamen-ornamen yang unik dan indah. Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Nah, lantai atas masjidnya dan lantai bawah adalah kesenangannya ibu-ibu. Shopping center, tempat belanja. Wow. Di saat semua orang merindukan surga, Bilal bin Rabah adalah salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Banyak kalangan bangsawan, pejabat hingga orang-orang terpandang merasa iri karena tidak mendapatkan 1/10 dari kemuliaan abadi yang dimiliki oleh Bilal. Bahkan para pembesar sahabat yang tersohor dalam sejarah pun tidak lebih dicintai oleh Rasul ketimbang Bilal. Untuk memasuki masjid, kita harus dipaksa melewati lorong-lorong pasar. Amazing! Diriwayatkan bahwa Rasul pernah mendengar suara terompah Bilal melangkah di surga. Karena Bilal selalu mengerjakan sholat 2 rakaat setiap setelah wudhu, amalan yang bahkan belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi Rasul memujinya dan meridhoinya, lalu kemudian menjadi syariat sholat sunnah wudhu. Begitu mulia kedudukan Bilal di hadapan Allah dan Rasulnya, padahal Bilal ini belum lama hidup terhina dan berkedudukan yang direndahkan. Ya, karena Bilal adalah seorang budak dari tuan yang bernama Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar kafir Quraisy yang sangat benci dengan Rasulullah dan ajarannya. Di rumah tuannya itu, Bilal sering mendengar nama Rasulullah dan ajarannya menjadi bahan pembicaraan kalangan Quraisy, sampai akhirnya Bilal ikut membenarkan Rasul dan memeluk Islam. Ini pasarnya. Konon katanya di sini pasarnya murah-murah, yang penting bisa nawarnya. Sayang sekali, waktunya sudah sore mungkin ya, atau juga mendekati waktu sholat, jadi toko-tokonya yang ditutup biasanya ramai sekali. Mendengar Bilal bin Rabah masuk Islam, tentu Umayyah murka. Dengan tidak mengenal belas kasihan, ia mencambuk punggung Bilal, meminta agar Bilal kembali memuji Lata dan Uzza. Namun yang keluar dari mulut Bilal hanyalah Ahad. Ahad yang berarti
Allah yang Maha Esa. Akhirnya tanpa ampun Bilal pun diikat tubuhnya dan dibebani batu besar, diseret pada tanah berkerikil, diarak keliling sepanjang jalan di antara perbukitan Mekkah, sehingga membuat kabar tentang Islamnya Bilal terdengar seantero Mekkah. Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar datang menebusnya. Bilal bukan hanya terbebas dari siksaan, tetapi juga merdeka dari statusnya sebagai budak. Hamzah ya? Hamzah. Hamzah ya? Khamsah ya. La khamsah. 318 का जो गेट है उससे सीधे जाते हैं हमारी होटल 326 के पास से जाता हूं ना 330 Saking ramainya para pedagang, jadi kita terfokus di sini ya, lupa terhadap masjidnya. Masjidnya di lantai 2. Ayo kita naik. Saat Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, beliau pun ikut serta dan selalu mengiringi setiap dakwah Islam. Saat Masjid Nabawi didirikan dan turun syariat tentang azan, Bilal adalah orang pertama yang ditunjuk oleh Rasul sebagai seorang muazin. Karena selain suaranya yang keras dan merdu, Bilal adalah orang yang selalu hadir awal saat waktu sholat tiba. Bilal juga orang yang paling bisa menghayati setiap bait-bait dalam adzan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sahabat Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Waktu itu Bilal adalah orang dari, kalau sekarang namanya Ethiopia, kalau dulu namanya Habasyah, makanya disebut dengan Bilal bin Rabah al-Habasyi. Namun setelah wafat Rasulullah, Bilal hanya mampu bertahan 3 hari untuk mengumandangkan adzan, sebab setiap adzan sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya terbata. Ia selalu menangis dan tersungkur. Begitupun dengan kaum muslimin yang ikut larut dalam suasana duka. Hingga akhirnya Bilal mohon izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk tidak lagi mengumandangkan adzan. Awalnya Abu Bakar keberatan. Bagaimana mungkin aku bisa menurunkan orang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah? Namun karena alasan pedih dan luka yang selalu menyelimuti hati saat mengenang kepergian Rasul yang dialami Bilal, akhirnya dengan berat hati Abu Bakar mengizinkan. Dan kesedihan itu mendorongnya meninggalkan Madinah. Bilal ikut pasukan Fathul Islam menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama sekali Bilal tak mengunjungi Madinah, sampai pada satu malam Rasulullah SAW hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya. Hai Bilal, betapa kering hatimu. Kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini? Bilal pun terbangun dan terperanjat. Bilal pun segera menyiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah kepada Nabi. Setiba di Madinah, tangisan Bilal pun pecah karena rasa rindunya kepada baginda Nabi sang kekasih. Setiap sudut Madinah seperti tampak ada Rasulullah di sana. Saat itu, 2 pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu kesayangan Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Bilal yang sudah beranjak tua dengan linangan air mata segera memeluk kedua cucu Nabi itu. Salah satu dari keduanya berkata, "Wahai paman, kami ingin mengenang kakek kami, maka kumandangkanlah adzan untuk kami." Ketika itu Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah melihat pemandangan mengharukan itu. Beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan adzan meskipun sekali saja. Saat waktu telah tiba, ia naik di tempat biasa dia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan adzan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh suara Bilal,
Mendadak seluruh kota Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti. Semua terkejut. Suara yang telah bertahun hilang mengingatkan sosok nan agung. Suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal mengumandangkan kata asyhadu alla ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian histeris menuju arah suara itu. Saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Nabi. Umar bin Khattab bahkan yang paling keras tangisannya. Bilal sendiri pun tidak sanggup meneruskan adzannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu Madinah mengenang masa indah saat Rasulullah SAW masih ada. Tak ada pribadi agung yang begitu cintai seperti Nabi Muhammad SAW. Dan azan itu, azan yang tak bisa dirampungkan itu, merupakan azan pertama dan terakhir Bilal sejak Nabi wafat. Setelah itu Bilal tak pernah lagi mengumandangkan adzan karena kesedihan dan kerinduannya mengenang sosok Nabi mulia dan agung. Subhanallah, semoga kita dapat merasakan kecintaan sebagaimana dirasakan sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu.